Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan 3 materi dalam mata kuliah penginjilan lintas budaya yang diasuh oleh Ibu Erlina Waruhu, Magister Teologi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yarman Wanizai. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya mahasiswa program studi teologi semester 6 NIM 08012301. Baik, langsung saja saya akan memaparkan 3 materi tentang yang pertama introduksi penginjilan lintas budaya, yang kedua budaya dalam kerangka pikir misiologi, dan yang ketiga petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Saya akan menyampaikan satu persatu. Introduksi penginjilan lintas budaya. Penginjilan adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan warga gereja. Sebagai kosakata yang umum, makna dan pengertian penginjilan ternyata masih banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Penginjilan sering dianggap sebagai tugas hamba Tuhan dan bukan tugas semua orang percaya tanpa terkecuali. Di sini saya akan menyampaikan dasar Alkitab yang paling jelas bagi penginjilan, yaitu amanat agung Kristus yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita bisa melihat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadi, jelaslah bahwa tugas penginjilan itu adalah tugas bagi hamba Tuhan dan juga tugas bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Selain amanat agung, ada beberapa alasan-alasan mengapa kita harus melakukan penginjilan. Yang pertama, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, "Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kedua, alasan mengapa kita harus melakukan penginjilan, yaitu kasih kepada Kristus dan sesama. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan pasal 8 ayat 20 berkata, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Selanjutnya, alasan mengapa kita harus melakukan penginjilan yang ketiga, yaitu ketaatan sebagai bukti kasih. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23, di sana dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku."
Selanjutnya yang keempat, alasan kita mengapa kita harus melakukan penginjilan, yaitu kerelaan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 18, di sana berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi Nabi Yesaya merupakan contoh baik dari sikap terhadap panggilan Allah. Ini adalah beberapa alasan-alasan mengapa kita harus melakukan penginjilan itu. Sekarang saya akan memaparkan pengertian penginjilan. Ada beberapa definisi penginjilan yang ada. Yang pertama yaitu menurut Archbishop Komite pada tahun 1918 mendefinisikan kata penginjilan adalah untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sehingga semua orang akan datang dan percaya kepada Tuhan melalui Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, dan untuk melayani Dia sebagai Raja dalam persekutuan gereja. Yang kedua, menurut J.I. Packer, mendefinisikan penginjilan sebagai memberitakan Injil, kabar baik. Penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah dan menyampaikan berita pengampunan Allah kepada orang berdosa. Yang ketiga, the Department of Evangelism of the Presbyterian Church menyatakan bahwa penginjilan adalah dengan gembira membagikan kabar baik tentang kedaulatan kasih Allah dan memanggil manusia untuk bertobat, untuk percaya secara pribadi pada Yesus sebagai juru selamat dan Allah, aktif dalam pelayanan di gereja dan untuk melayani di dunia dengan patuh. Selanjutnya adalah konsep penginjilan lintas budaya. Menurut S.G. Lingfelter dan M.K. Marers, bahwa lintas budaya adalah kumpulan dari banyaknya karakter kehidupan yang berbeda, yang terdiri dari banyaknya bentuk ide, kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat, dan tingkah laku yang digunakan sehari-hari sebagai kebiasaan di suatu daerah. Pengertian penginjilan dan misi penginjilan seringkali dipergunakan secara bergantian dan dianggap sama. Pada kenyataannya kedua istilah ini berbeda walaupun tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa penginjilan adalah bagian dari misi penginjilan dan fokus utama dari misi adalah melakukan penginjilan. Pengertian penginjilan lintas budaya adalah melakukan penginjilan kepada mereka yang mempunyai budaya yang berbeda dengan si penginjil. Pengertian mempunyai budaya yang berbeda tidak harus berarti melakukan penginjilan di luar negeri atau melakukan penginjilan kepada suku bangsa yang berbeda dengan si pembawa berita kabar baik itu. Tetapi pada kenyataannya penginjilan lintas budaya dapat dilakukan kepada orang-orang yang sama suku dengan si penginjil. Sebagai contoh, si A yang tinggal di desa akan berbeda budaya dengan si B yang tinggal di kota besar. Dan akan berbeda budaya pula dengan si C yang hidup di luar negeri, walau mereka berasal dari suku yang sama. Jadi itulah contoh dari penginjilan lintas budaya tersebut.
Jadi penginjilan lintas budaya dapat diartikan suatu pelayanan untuk membawa misi Kristus keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok lain yang berada di suatu tempat yang berbeda kultur dan bahasanya. Penginjilan lintas budaya merupakan misi di mana pelayanannya lebih khusus karena jangkauannya bukan lagi bersifat lokal dan internal, melainkan interlokal, internasional, interkultural, sehingga disebut penginjilan lintas budaya. Penginjilan lintas budaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal dan penginjilan lintas budaya luar negeri. Penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal adalah satu pelayanan yang terdapat di dalam negeri atau masih dalam satu negara tetapi berbeda ras, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda bahasa. Sebagai contoh, ada seorang hamba Tuhan berasal dari suku Jawa pergi memberitakan Injil kepada suku Dayak atau salah satu suku-suku lain yang ada di Indonesia. Ini disebut pelayanan misi dalam negeri. Biasanya seseorang yang melayani pemberitaan Injil dalam negeri disebut penginjil. Dan biasanya misi seperti ini yang satu ini tidak kurang mendapat perhatian dan kurang diminati oleh orang percaya. Padahal misi yang satu ini tidak kalah penting dengan pelayanan misi yang lain. Mengapa kurang perhatian? Mengapa kurang diminati? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka mengira jangkauannya yang tidak begitu jauh. Jadi itu alasan yang membuat penginjilan lintas budaya dalam negeri ini kurang diminati atau diperhatikan oleh orang-orang percaya. William Carey memberi reaksi sebagai tanggapan penolakan terhadap sikap seperti ini dalam tulisannya sebagai berikut. Sudah dikemukakan bahwa di tengah-tengah bangsa kita sendiri banyak yang bisa dikerjakan. Di tengah-tengah lingkungan kita banyak orang yang sama angkuhnya dengan orang-orang biadab dari selatan sana. Dan karena kita punya cukup kerja di dalam negeri tanpa pergi ke negara-negara lain, bahkan ada ribuan di negeri kita yang jauh dari Allah. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya agar mereka memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dalam Matius 16 ayat 15. Artinya tidak dibatasi hanya di luar negeri, tetapi juga kepada semua makhluk yang berada di sekitarnya. Semua makhluk dapat diterjemahkan atau ditafsirkan secara bebas, yaitu semua orang tanpa terkecuali di suatu tempat, di setiap ruang dan waktu. Jadi penginjilan ini adalah penginjilan lintas budaya dalam negeri. Sedangkan penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan pemberitaan Injil yang ditujukan kepada kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda bahasa, juga berbeda peradabannya. Seorang yang terlibat dalam pelayanan lintas budaya luar negeri biasanya disebut sebagai misionaris. Padahal sebenarnya ungkapan itu juga dapat ditujukan kepada mereka yang memberitakan Injil di dalam negeri. Jadi itulah pengelompokan penginjilan lintas budaya. Ada dua, penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal dan penginjilan lintas budaya luar negeri.
Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu budaya dalam kerangka pikir misiologi. Yang pertama, memahami budaya. Budaya adalah sejumlah kebiasaan yang saling berkaitan. Budaya adalah organisasi sosial yang direfleksikan oleh keseluruhannya. Lloyd E. Quast menjelaskan bahwa budaya memiliki 4 lapisan yang terdiri dari tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan cara pandang dunia. Yang pertama adalah tingkah laku. Apa yang dapat dibuat atau dikerjakan? Lapisan paling luar adalah tingkah laku yang dapat diamati dengan mudah. Hal-hal yang dapat diamati adalah kebiasaan-kebiasaan serta bahasa-bahasa dalam berbagai bentuk dan arti. Rangkaian antara bentuk dan arti menghasilkan suatu simbol, yaitu apa yang harus dikerjakan. Pertanyaan tersebut melahirkan pertanyaan, apa artinya? Contohnya adalah berjabat tangan, acungan jempol, orang barat berpelukan sambil mencium pipi, dan lain-lain. Ini adalah tingkah laku dari budaya-budaya yang berbeda dengan kita. Selanjutnya kedua, yaitu nilai-nilai. Apa yang baik atau yang terbaik? Tingkah laku kebanyakan bersumber dari suatu sistem nilai-nilai standar tingkah laku dan pertimbangan yang memberikan tuntutan ke dalam hal apa yang baik dan indah atau terbaik dan terindah. Sistem nilai biasanya tumpang tindih dengan budaya. Apa yang baik atau yang terbaik mencetuskan pertanyaan lain, apa yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah kepercayaan-kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan apa yang benar? Nilai-nilai merupakan refleksi dari kepercayaan-kepercayaan. Seringkali kepercayaan-kepercayaan dipertahankan secara teoritis tetapi tidak mempengaruhi nilai-nilai atau tingkah laku. Sistem kepercayaan-kepercayaan berperan untuk memberikan tuntutan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan. Contohnya, perang antara suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan Barat. Suku Dayak identik dengan kekristenan yang percaya bahwa tidak diperbolehkan membunuh manusia. Tetapi kebutuhan akan kelangsungan hidup dan kejayaan suku tersebut membuat mereka memilih membunuh daripada tetap mengikuti kepercayaannya. Jadi inilah kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda dari budaya-budaya yang lain. Selanjutnya adalah keempat, cara pandang dunia. Apa yang terjadi? Cara pandang dunia adalah keyakinan besar seseorang yang berfungsi sebagai lensa tafsir terhadap kenyataan dan penuntun menuju suatu keputusan. Sebagai contoh, orang dari suku Jawa percaya ada hari-hari tertentu yang baik yang bisa mendatangkan kebaikan dan ada hari-hari tertentu yang tidak baik yang mendatangkan sial. Jika ada rumah tangga yang berhasil atau gagal, sering ditafsirkan karena pengaruh hari perkawinannya. Jadi inilah cara pandang dunia dari berbagai budaya-budaya yang lain. Adapun sifat umum dari budaya, yang pertama adalah alam menciptakan budaya. Para misiolog khususnya yang berpaham Injili rata-rata percaya bahwa budaya adalah ciptaan Allah yang baik pada mulanya dan
rusak bersama dengan jatuhnya manusia dalam dosa. Yang kedua adalah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berbudaya. Ini adalah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain, yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudi dan berbudaya. Sifat yang ketiga adalah budaya telah rusak bersama dengan rusaknya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan budayanya, maka penebusan sudah barang tentu meliputi budaya. Oleh karena itu, para misiolog perlu mengamati dan menghargai budaya-budaya lain, mengantisipasi karya Allah di dalam dan melalui budaya-budaya tersebut. Jadi ini adalah ketiga sifat umum dari kebudayaan. Yang pertama tadi Allah menciptakan budaya. Yang kedua Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dan yang ketiga, budaya telah rusak bersama dengan rusaknya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Sekarang kita masuk pada Injil dan budaya. Dalam gerakan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para misionaris, pernah terjadi perbedaan yang tidak jelas antara Injil dan kebudayaan. Walaupun tidak mudah, perbedaan Injil dan budaya harus dibuat dengan jelas. Jika perbedaan antara kedua unsur tersebut kurang jelas, akan ada bahaya bagi pembawa Injil untuk membiarkan budayanya sendiri menjadi pesan Injil. Ada beberapa contoh bagasi budaya yang dijadikan bagian dari pesan Injil, yaitu seperti demokrasi, kapitalisme, bangku dan mimbar gereja, sistem organisasi, peraturan dan pakaian resmi pada hari Minggu dan lain-lain. Jadi inilah beberapa contoh dari Injil dan kebudayaan ini. Akhirnya seringkali terjadi permasalahan terhadap budaya asing yang ditambahkan atau dilampirkan pada pesan Injil mengakibatkan penolakan terhadap kekristenan. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara Injil versus budaya. Ketika berhadapan dengan budaya, Injil sering menghadapi dua kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Kedua-duanya sama-sama mendatangkan kerugian. Jadi jalan keluarnya adalah kontekstualisasi. Beberapa contoh, orang-orang Kristen di Jawa tidak lagi mengurusi kuburan leluhurnya dan memanjatkan doa di sana sehingga kuburan-kuburan orang Kristen Jawa menjadi rusak, menjadi kotor dan tidak terawat lagi. Akibatnya orang-orang Jawa yang belum menjadi Kristen, yang bukan Kristen, takut masuk Kristen karena takut kuburannya tidak terawat dan tidak dikirim doa oleh kerabatnya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang membuat Injil dan kebudayaan itu dipahami, disalahpahami oleh orang-orang yang belum menjadi Kristen. Contoh selanjutnya adalah orang-orang Kristen di Afrika tidak lagi membersihkan sampah dan kotoran-kotoran yang menurut keyakinannya sebelumnya dipakai sebagai tempat persembunyian roh-roh jahat. Mereka tidak lagi takut dengan roh-roh tersebut.
Akibatnya sampah dan kotoran-kotoran tersebut menjadi sarang penyakit dan banyak mendatangkan kematian. Hal tersebut menghalangi orang lain untuk menjadi Kristen. Orang-orang Kristen Indonesia yang beribadah di sebuah gereja dengan mimbar dan bangku, pakaian bagus, tata ibadah, paduan suara, seperangkat alat musik, dan lain-lain lebih mencirikan budaya barat daripada Injil. Sehingga bagi orang-orang yang tidak bisa menerima budaya, dengan sendirinya menolak Injil tersebut. Selanjutnya adalah analisa budaya. Yang pertama, tahap fenomenologis. Tahap ini hanya melihat fenomena dari permukaan saja. Dalam ilmu alami kita menyelidiki fenomena dari pengalaman panca indera. Para ilmuwan sosial seperti sosio, psiko memandang dari pendekatan orang dalam atau pendekatan emik terhadap realita. Kita menyelidiki bagaimana orang dalam memandang sesuatu. Sebab ini merupakan kerangka untuk kita mengerti kepercayaan dan tingkah laku. Jadi tahap fenomenologis ini adalah tahap yang melihat fenomena, kejadian atau peristiwa hanya dari permukaannya saja. Selanjutnya adalah tahap ontologis. Pada tahap ini kita berusaha menggali fenomena lebih dalam lagi untuk mengetahui realita yang sebenarnya. Artinya pada tahap ini kita melihat, kita menggali peristiwa atau kejadian yang terjadi lebih dalam supaya kita mengetahui bagaimana realita yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya adalah tahap misiologis. Dalam pelayanan lintas budaya kita harus menghadapi perbedaan antara pendekatan emik dan etik. Misalnya ada kultur yang membenarkan pembunuhan anak, membenarkan pembunuhan, tetapi berdasarkan Alkitab kita menegaskan perbuatan itu sebagai dosa. Jadi oleh karena itu pendekatan misiologi yang baik adalah yang menggabungkan pandangan emik dan etik dan rela bekerja dalam ketegangan yang akan timbul di antaranya. Sekarang saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu petunjuk dan tantangan penginjil lintas budaya. Yang pertama adalah petunjuk bagi penginjil lintas budaya. Ada 8 petunjuk bagi misionaris yang ingin melakukan pelayanan misi kontekstualisasi lintas budaya. Yang pertama yaitu Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses kontekstualisasi. Tidak boleh patuh kepada ideologi manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan sinkritisme. Jadi Alkitab adalah landasan utama seorang misionaris dalam melakukan penginjilan. Yang kedua yaitu elemen suprakultural, yaitu Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. Yang ketiga, pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam merefleksikan hasil-hasil formulasi teologi kontekstualisasi, struktur gereja, dan metode penginjilan. Jadi pemimpin ini harus memberikan metode penginjilan. Yang keempat adalah formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi refleksi teologi yang sebelumnya akan menjadi bahan dialog dengan komunitas Kristen yang lebih luas untuk menolak
bidat dan sinkritisme. Yang kelima, sinkritisme perlu ditolak di dalam proses refleksi teologi lokal. Keenam, kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh misionari karena komunitas Kristen yang baru biasanya mencoba-coba untuk menjadi sinkritisme dan bidat. Yang ketujuh, instrumen yang dapat diperlukan untuk menganalisa konteks sosial budaya masyarakat setempat. Dan terakhir, sebuah model kontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dengan konteks sosial budaya harus dilakukan. Jadi ini ada beberapa 8 petunjuk yang harus dilakukan oleh penginjil lintas budaya. Selanjutnya adalah tantangan para penginjil lintas budaya. Menjadi seorang penginjil lintas budaya adalah sebuah respon terhadap panggilan Allah, sekaligus merupakan sebuah keputusan besar. Mengapa demikian? Betapa tidak seorang penginjil lintas budaya menghadapi tantangan besar, sekaligus kesempatan besar, yaitu mengadopsi sebuah budaya baru menjadi budayanya sendiri. Contohnya, jika sang penginjil dulunya adalah seorang Indonesia atau berasal dari Indonesia, maka ia harus menjadi seorang Kamboja ketika ia melayani di Kamboja. Begitu juga dengan jika ia seorang Eropa, ia harus menjadi seorang Asia jika ia berada di Asia. Menjadi seorang penginjil lintas budaya bukanlah seorang wisatawan yang sedang berwisata. Artinya seorang wisatawan hanya berkunjung sementara waktu. Ia tidak berkewajiban mengubah dirinya dan mengadopsi budaya daerah yang dikunjunginya. Ia tidak berkepentingan dengan kerohanian mereka dan ia hanya sekedar berkunjung saja. Seorang penginjil lintas budaya tidak bekerja berdasarkan kontrak yang ditandatangani. Bagi mereka yang dikirim oleh lembaga misi, biasanya harus menandatangani kontrak hitam di atas putih, tetapi kontrak tersebut tidak boleh menjadi landasan pelayanan bagi seorang penginjil. Seorang penginjil lintas budaya haruslah selalu menyadari statusnya sebagai seorang penginjil yang sedang melintasi budaya untuk mengabarkan Injil. Dengan demikian ia akan secara sadar menunjukkan usaha-usaha besar maupun sederhana untuk menyesuaikan dirinya dengan budaya lokal dalam proses pengadopsian budaya tersebut. Injil yang diberitakan tidak kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan maksud-maksud Allah di dalam kehidupan penerima Injil. Akan tetapi Injil yang diberitakan dengan memperhatikan konteks budaya setempat akan memberkati pendengarnya dan membangun suatu kehidupan Kristen yang sehat. Pelayanan lintas budaya adalah tantangan yang cukup rumit dan berat. Pada umumnya kita kurang mengerti bahwa setiap orang yang melayani suku lain harus belajar banyak tentang sifat, bahasa, dan cara hidup suku tersebut. Hal ini dapat diperlihatkan dalam 5 pokok berikut. Yang pertama adalah bahasa. Setiap bahasa yang terdapat di Indonesia mengandung ciri-ciri yang khas. Jika kita bicara soal rohani kepada seseorang, kita harus menguraikannya dengan bahasa yang paling cocok untuk orang itu. Jika tidak demikian, ada kemungkinan besar ia tidak akan menangkap maksud kita. Jadi, seorang penginjil harus belajar tentang bahasa dalam budaya-budaya lokal yang akan dikunjunginya.
Yang kedua yaitu pandangan hidup. Pandangan hidup setiap suku terabaikan terdiri dari filsafat dan teologi mereka. Jika mereka mempunyai pandangan hidup yang berbeda dari kita sebagai penginjil, maka mereka akan sukar untuk menerima Injil itu. Yang ketiga adalah nilai-nilai. Kita harus mempelajari nilai-nilai yang dihargai oleh suku terabaikan itu. Pengertian kita akan nilai-nilai mereka membuka banyak peluang untuk Injil. Kita menghormati nilai-nilai mereka yang baik dan menguatkan nilai-nilai itu yang sesuai dengan pandangan hidup Alkitab. Yang keempat adalah kepemimpinan. Cara kepemimpinan setiap suku juga mempunyai ciri khas yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai penginjil. Jika kita tidak berusaha memimpin jemaat baru dengan cara yang dapat dimengerti dan dihormati oleh mereka, maka mereka tidak akan merasa betah. Para penginjil perlu mempelajari cara kepemimpinan orang-orang yang mereka layani. Yang kelima adalah organisasi sosial. Sistem organisasi sosial sebuah suku juga penting untuk kita pelajari. Misalnya hampir setiap suku di Indonesia memegang sistem bapak atau anak buah, tapi cara melaksanakannya cukup bervariasi. Kita harus memperhatikan sistem-sistem sosial seperti sistem kekeluargaan, sistem pendidikan, dan sistem-sistem masyarakat yang lain. Jika tidak, kita seolah-olah masih berada di luar ruang lingkup kehidupan mereka. Penyesuaian ini tidak begitu mudah dilaksanakan oleh seorang penginjil atau gembala yang berasal dari suku lain. David J. Hasselgrave menulis dengan sangat rinci kesulitan-kesulitan yang dihadapi para misionaris yang melakukan penginjilan lintas budaya, yaitu perbedaan atau kultur lipat 3. Maksudnya adalah firman yang akan dikomunikasikan mempunyai kultur sendiri. Pembawa berita mempunyai kultur sendiri yang berbeda dan penerima berita pun mempunyai kultur yang berbeda. Salah satu bahaya dalam penginjil lintas budaya adalah sinkritisme karena proses kontekstualisasi yang berlebihan. Jadi tidak heran jika sebagian besar para penginjil dan pendeta yang melayani di suku-suku terabaikan tidak bertahan lama dalam pelayanan. Mereka merasa pusing karena tantangan-tantangan yang besar, kurang dibimbing untuk pelayanan yang berat itu, dan kurang didukung oleh gereja dan saudara-saudara seiman. Jadi inilah beberapa tantangan yang dihadapi oleh penginjil lintas budaya. Jadi marilah kita memperhatikan para pekerja lintas budaya. Marilah kita mendoakan dan menyokong mereka secara khusus agar mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam mengemban tugas yang berat itu. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang beriman, kita harus berusaha mengenal dan membantu para penginjil lintas budaya. Kita juga mengambil bagian dalam pengabaran Injil kepada orang-orang yang belum pernah mengerti berita tentang Yesus Sang Juru Selamat. Jadi demikian yang bisa saya paparkan dalam materi penginjilan lintas budaya ini. Atas berbagai kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.